Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal KSN atau Kompetisi Sains Nasional IPA SMP tentang listrik statis. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang pembahasan soal KSN IPA SMP tentang listrik statis. Kita ambil salah satu soal yang pernah muncul di Olimpiade Sains Nasional untuk IPA SMP, yaitu soalnya seperti yang terlihat di sini, yaitu muatan titik Q1 sama dengan positif 4E. 4E ini maksudnya adalah 4 kali muatan elektron, dan muatan titik Q2 negatif 3E ditahan tetap pada jarak 0,3 meter satu sama lain seperti pada gambar. Adik-adik bisa lihat di gambar ini. Agar gaya listrik yang bekerja pada muatan Q2 di Q2 ini adalah 0, jadi permintaannya adalah muatan di Q2 ini 0. Gaya listrik di muatan Q2 ini 0, jadi gayanya 0. Maka muatan titik Q3 yang sebesar 16E harus diletakkan di mana? Apakah di 0,3 di sebelah kiri Q1 atau 0,6 meter di sebelah kanan Q1 atau 0,6 meter di sebelah kanan Q2 atau 0,9 meter di sebelah kiri Q2? Adik-adik, untuk menjawab soal ini adik-adik harus tahu konsep dari gaya listrik. Gaya listrik nama lainnya adalah gaya Coulomb, ya. Di mana rumus gaya Coulomb itu adalah F sama dengan K kali Q1 Q2 per R12, yaitu jarak muatan 12 kuadrat. Jadi jika ada dua muatan, ya, maka di sini akan terjadi gaya tarik atau gaya tolak menolak, di mana rumusnya adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per jaraknya antara satu kedua kuadrat. Oke. Kemudian selain rumus ini, ya, keterangan rumus ini yaitu F gaya, K ini nilainya sebesar 9 kali 10 pangkat 9, ya. Ini konstanta Coulomb, ya. Q1 muatan pertama, Q2 muatan kedua, R12 jaraknya tadi, ya. Ya, selain rumus ini adik-adik harus tahu jika ada dua muatan yang dua-duanya positif maka akan tolak menolak, ya. Tolak menolak. Jika dua muatan yang negatif, dua-duanya negatif juga tolak menolak. Dan jika satu positif satu negatif maka akan tarik menarik, ya. Jadi kalau berbeda akan tarik menarik. Ini yang harus adik-adik ketahui, ya. Selain rumus, jadi ini harus adik-adik ketahui juga dan berpegang pada konsep ini, ya. Jangan tidak lari daripada konsep ini. Oke, pertanyaan soal, bagaimana agar Q2 ini, gaya di Q2 ini 0? Di mana letak Q3 yang 16E ini, positif 16? Oke, adik-adik, kita lihat Q1 ini bernilai positif, di sini positif. Q2 bernilai negatif. Oke, karena pertanyaannya di sini kita fokus di Q2. Jadi Q2 oleh Q1 akan tarik menarik. Nih, positif negatif. Maka arah gayanya ke sini, menarik Q1. Jadi inilah gaya listrik antara muatan 1 dengan 2, F12. Kenapa kita tak gambarkan di Q1?
Q1 kan akan ke sini. Ya, F12. Karena kita fokus di Q2, karena pertanyaan soal nanti di Q2. Gayanya 0. Kemudian kemana kita letakkan Q3? Seandainya Q3 di sebelah sini, kan dia bernilai positif. Maka dengan Q2 yang negatif, maka arahnya akan ke kiri. Jadi yang ini tadi, ya, ini oleh F1 dia ke kiri. Nanti kalau kita letakkan di sini positifnya, maka akan ke kiri lagi. Ada 2 gaya ke kiri. Ini tidak mungkin 0. Karena dia akan bertambah ke kiri. Misalnya ini 2, maka jadi 4 ke kiri. Misalnya ini 2 Newton, ini 2 Newton. Kemudian jika dua-dua ke kanan juga tidak bisa, karena dia akan bertambah juga. 2 tambah 2 4. Ya, dia harus satu ke kiri, satu ke kanan. Jadi Q3 harus kita letakkan di sebelah sini. Ya, kita letakkan di sebelah sini Q3-nya karena dia positif. Positif dengan negatif akan tarik menarik, maka gaya tarik menarik di Q2 akan ke arah sini. Maka inilah gaya tarik menarik muatan 2 oleh muatan 3. Oke, maka akan terjadi gaya satu ke kiri, satu ke kanan di muatan Q2. Maka ini ada kemungkinan akan bernilai 0 gaya di Q2-nya. Jadi posisi Q3 adalah di sebelah kanan Q2, bisa jadi di sebelah kanan Q1. Ya, bisa jadi di sebelah kanan Q1. Antara 2 pilihan ini ya nanti jawabannya. Tapi harus kita cari ya. Dan tak mungkin di sebelah kiri Q1 maupun Q2. Ini bukan opsi yang harus kita pilih. Oke adik-adik, sekarang kita hitung ya. Agar gaya di sini 0, berapakah jarak yang harus kita letakkan Q3 ini. Oke adik-adik, di sini F23 dengan F12 harus sama. Karena kalau tidak sama dia tidak akan 0 ya. Seperti ini. Kiri dan kanan harus sama. Misal ini 2 Newton, ini 2 Newton juga. Ya, karena 2 kurang 2 akan 0. Tapi kalau ini 3, di sini 2, maka 3 kurang 2 1, tidak 0. Jadi dia harus sama-sama. Kalau 2 Newton, 2 Newton juga. Maka F12 bisa kita tulis F12 harus sama dengan F23. Oke, berarti F12 kita gunakan rumus ini. K kali Q1 kali Q2 sesuai muatannya antara 1 dan 2. Kemudian jarak muatan 1 dan 2 dikuadratkan. Yang ini K kali Q2 kali Q3. Kemudian jarak 2 ke 3 dikuadratkan. Oke adik-adik, K kita coret karena sama, Q2 juga coret. Oke, kita masukkan Q1-nya. Q1-nya kan 4E. Per jarak 1 ke 2. Jarak 1 ke 2. Ini muatan 2, ini muatan 1. 0,3 dikuadratkan. Oke, Q3. Q3 tadi kan 16 ya adik-adik. Nih. 16. Per jarak 2 ke 3. Ini yang kita cari sekarang. Jarak 2 ke 3 ini kita misalkan jaraknya X karena ini yang dicari. Jangan lupa dikuadratkan. Oke adik-adik, ini 16E ya. E nya boleh kita coret adik-adik. Oke, kita tukar posisi saja adik-adik. X kuadrat naik ke sini. Ya, sedangkan 4 turun ke sini. Tukar posisi. X kuadrat naik ke sini. 4 turun ke sini. Dia bisa tukar posisi karena saling menyilang ya. Ini 0,3 kuadrat tetap. Di sini 16 tetap. Oke, kita bagikan adik-adik 16 per 4. Ini bisa kita tulis jadi X per 0,3 kuadrat seperti ini.
16 bagi 4, 4. Oke, adik-adik kita lanjutkan di sini. Oke, ini tadi 16 bagi 4, 4. Ini kuadrat, dua-dua ada kuadrat, jadi bisa kita ubah bentuknya dalam kurung seperti ini. Untuk menghilangkan kuadrat ini, X per 0,3, kuadratnya hilang, tapi di sebelah kanan harus akar 4. Jadi X per 0,3, akar 4 kan 2. Kemudian kita kali silang ini. Sehingga X sama dengan 0,3 kali 2, 0,6 meter. Oke, Dede. Jadi X ini bernilai 0,6. Jadi muatan Q3 0,6 meter dari Q2. Di sebelah kanan Q2. 0,6 meter di sebelah kanan Q2. Jawabannya C. Kalau yang B 0,6 di sebelah kanan Q1 berarti dari sini. Tak mungkin ya kalau 0,6 0,3 tambah 0,3, jadi belum sampai nilai yang 0,6 ini. Oke adik-adik, jadi jawabannya 0,6 di sebelah kanan Q2. Jawabannya C, seperti itu adik-adik. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam persiapan menghadapi KSN, Kompetisi Sains Nasional IPA SMP untuk materi listrik statis. Semoga sukses KSN-nya. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.